Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul analisis rasio yang beranggotakan yang pertama Niken Yuliani, 2 Ulfatun Nisa Uzahro, yang ketiga Eva Alfiatin. Analisis rasio terdapat 6 subbab di dalamnya. Yang pertama, definisi rasio keuangan, 2 bentuk-bentuk rasio keuangan, 3 perbandingan rasio keuangan, 4 keterbatasan rasio keuangan, 5 hubungan antar berbagai rasio, 6 kondisi keuangan. 1. Definisi rasio keuangan. Menurut Arthur J. Cohn, yang diterjemahkan oleh Carly Sariputra, rasio keuangan adalah penulisan ulang data akuntansi ke dalam bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Munawir, mendefinisikan rasio keuangan sebagai berikut. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan mathematical relationship antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila rasio angka tersebut dibandingkan dengan angka rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar. 2. Bentuk-bentuk rasio keuangan. Rasio keuangan mempunyai 5 bentuk. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua gross profit margin, 3 debt equity ratio, 4 return of asset, dan 5 turn on persediaan. Selanjutnya yaitu perbandingan rasio keuangan. Penganalisa keuangan dalam mengadakan analisa rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukan dengan dua macam cara perbandingan, yaitu yang pertama membandingkan rasio sekarang atau present ratio dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu atau rasio historis, atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan atau rasio perusahaan atau company ratio dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri, atau rasio industri atau rasio rata-rata, atau bisa juga disebut dengan standar rasio untuk waktu yang sama. Yang keempat yaitu keterbatasan rasio keuangan. Yang pertama, kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Yang B, keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan teknik ini. C, jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio. D, sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. E, dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama, sehingga bila dibandingkan bisa menimbulkan kesalahan. Yang kelima yaitu ada hubungan antar berbagai rasio. Rasio laporan keuangan memiliki hubungan tersendiri antar rasio. Hubungan ini bisa merupakan hubungan rasio antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan dalam suatu komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung rasio keuangannya. Sebagai contoh, hubungan antar berbagai rasio yaitu yang pertama, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang kedua, yaitu ada hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Yang keenam, yaitu ada kondisi keuangan. Menurut James Ogill, kondisi keuangan harus diperhatikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, ada sebagai kondisi neraca yang sudah dimasukkan dalam persentase. Yang kedua, yaitu untuk kondisi perusahaan yang aman dapat dilihat dalam komposisi masing-masing aktiva, utang, dan modalnya. Untuk kondisi aman apabila komposisinya yaitu yang pertama ada tingkat pengembalian rendah, yang kedua dasar modal yang besar, yang ketiga pertumbuhan yang lambat, dan yang terakhir utang dan aktiva jangka pendek. Untuk kondisi yang ketiga yaitu kondisi perusahaan yang beresiko.
Sementara itu, persyaratan agar suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi tidak aman adalah: yang pertama, tingkat penvarian aktiva yang tinggi atau aktiva sulit dicairkan nilainya. Yang kedua, yaitu ada aktiva jangka panjang yang tinggi. Yang ketiga, dana yang dibutuhkan lebih dari 50% bisnis. Yang keempat, yaitu ada dasar modal yang kecil. Yang kelima, pertumbuhan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu pendapatan sangat fluktuatif. Sekian persentase dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.